Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lili Pujasuti. Kali ini kita belajar ekonomi kelas 10 semester 1. Masih dalam KD 3.1 yaitu konsep ilmu ekonomi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat, selalu rajin ibadah dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran sehingga bisa meraih kesuksesan. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang kebutuhan dan alat pemuas. Berbicara kebutuhan, tentunya manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Sebenarnya, kebutuhan bisa dibedakan berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan tingkat intensitas. Berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Ada yang masih mengingatnya, mungkin dulu di SMP pernah mendapatkan atau pernah baca-baca bukunya sebelumnya. Ya, yang pertama ada kebutuhan primer atau pokok. Yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga tersier. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa itu? Bisa berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain. Ini yang paling penting harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, manusia bisa malu atau bahkan bisa mati. Kok bisa seperti itu? Coba diperhatikan begini. Apakah kalian bisa keluar rumah jalan-jalan tanpa pakai baju atau pakaian? Tentunya kalian akan merasa malu. Itu namanya kebutuhan pokok. Begitu pula bayangkan kalian tidak makan selama katakanlah 1 bulan. Apa yang terjadi? Minimal optimal, maksimal bisa ya seperti itulah, bisa dibayangkan sendiri. Kita lanjut yang kebutuhan sekunder tingkatan kedua. Artinya ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, maka kita akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tingkatan kedua. Bisa berupa apa itu? Bisa berupa sepeda motor, bisa berupa TV yang bagus, yang layar lebar gitu ya, dan lain-lain. Berikutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tingkatan ketiga. Artinya ketika kebutuhan sekundernya bisa terpenuhi, maka manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu kebutuhan tersier. Contohnya apa? Ini adalah berupa kebutuhan barang mewah. Bisa berupa mobil, katakan rumah tingkat, villa, pesawat, dan lain-lain. Sekarang coba dipikir gini, HP. Sekarang kan pembelajarannya daring. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran daring, HP termasuk kebutuhan apa? Primer, sekunder, atau tersier? Karena pada saat pembelajaran daring HP sangat dibutuhkan, maka dalam hal ini HP dimasukkan dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Bisa dipahami? Kita lanjutkan kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat, kebutuhan bisa dibedakan 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berbicara kebutuhan jasmani, tentunya kebutuhan yang tidak terlepas dari fisik kita, jasmani kita. Apa itu? Misal ketika matanya sakit, agar matanya bisa melihat dengan jelas tanpa rasa perih atau apa, itu namanya kebutuhan jasmani. Misal giginya sakit, agar giginya tidak sakit, diberilah obat, itu namanya kebutuhan jasmani. Apalagi sekarang di tren, itu misalnya bulu matanya kurang lentik. Nah, ada yang pakai pelentik, ada yang pakai bahkan pakai tanam bulu mata, sulam alis, sulam bibir. Namun diingat, ketika kita melakukan hal seperti itu, kita kan punya agama. Nah, ketika berbicara agama, itu berarti terkait dengan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan tentang psikis kita, tentang jiwa kita. Ini bisa berupa agama, bisa berupa kalau kita agar pikirannya fresh, maka kita perlu jalan-jalan, rekreasi. Apalagi saat ini ketika pandemi, ketika masih banyaknya virus yang menyebar luas, kita kan butuh pikiran yang senang, pikiran yang bahagia. Itu kebutuhan rohani. Kembali lagi yang saya bicarakan tadi, ketika ada yang orang melakukan katakanlah sulam bulu mata, sulam alis, sulam bibir, kan kebutuhan jasmani. Kita punya agama,
Dalam agama kita, tentunya yang fokusnya adalah karena saya muslim, ketika berbicara tentang Islam, apakah boleh itu dilakukan? Makanya begini, antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani harus seimbang. Jangan sampai ketika manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, namun bertentangan dengan kebutuhan rohani. Bisa dipahami? Sekali lagi ditekankan bahwasanya antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani harus seimbang, jangan berlawanan. Oke, kita lanjut. Sekarang kebutuhan berdasarkan subjek. Berbicara kebutuhan berdasarkan subjek itu ada dua macam. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan massal atau masyarakat atau kebutuhan umum. Kita bahas satu persatu. Yang namanya kebutuhan individu artinya antara individu satu dengan yang lain itu berbeda. Misal, antara saya seorang guru dengan seorang dokter tentunya kebutuhannya berbeda. Seorang guru saat ini kebutuhannya bisa berupa HP, komputer, alat tulis, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran. Ketika seorang dokter apa yang dibutuhkan? Tentunya obat-obatan, alat suntik, stetoskop, dan lain-lain. Ini yang namanya kebutuhan individu. Antara individu itu dengan yang lain berbeda. Saja pakaian antara yang si A dengan si B karena ukuran badannya berbeda, tentunya kebutuhan pakaiannya pun akan berbeda. Seperti itu yang kebutuhan individu. Berikutnya kebutuhan massal atau umum atau masyarakat, artinya semua orang bisa butuh itu. Berupa apa itu? Contohnya bisa berupa jalan, gedung sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Bisa dipahami dari sini? Kita lanjutkan lagi kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, kebutuhan dibedakan menjadi 4 macam. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang, ada kebutuhan sewaktu-waktu, dan kebutuhan sepanjang masa atau sepanjang waktu. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan sekarang, artinya saat ini kita sedang membutuhkan. Misalnya ketika kita lapar, pada saat kita lapar apa yang kita butuhkan? Tentunya adalah makanan. Ketika kita haus, apa yang kita butuhkan? Saat itu berarti kita butuhkan adalah minuman. Seperti itu, bisa dipahami? Kita lanjut yang berikutnya, kebutuhan yang akan datang. Artinya kebutuhan itu baru kita butuhkan nanti. Misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa itu? Misal kalian sekarang kan masih belajar. Nah, 5 tahun lagi apa yang kalian butuhkan? Bisa membutuhkan rumah sendiri, membutuhkan kendaraan sendiri, seperti itu. Lanjut kebutuhan sewaktu-waktu. Artinya kita tidak merencanakan namun kebutuhan itu langsung muncul. Misal seperti ini, orang sakit. Tidak mungkin ada orang yang berencana, yuk saya sakit. Tidak mungkin kan seperti itu. Nah, ketika kita sakit, maka kita harus butuh obat. Makanya kalau bisa ketika ada uang lebih, kalian menabung. Digunakan untuk apa? Ini untuk memenuhi kebutuhan sewaktu-waktu. Karena ingat, tidak ada orang yang berencana untuk sakit. Namun ketika sakit, siapa yang bisa menolak? Apalagi sekarang virus lagi menyebar, kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan yang kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sepanjang masa. Artinya kebutuhan ini selalu kita butuhkan mulai dari kita lahir sampai kita mati pun itu butuh kebutuhan ini. Apa itu? Berupa pendidikan. Tentunya ketika kita lahir pun kita butuh pendidikan. Contoh, siapa yang ngajari kita bisa berjalan? Kan nggak mungkin kita lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa berbicara. Ini kan namanya juga butuh pendidikan. Dan pendidikan ini selalu kita butuhkan bahkan sampai kita menutup usia. Bisa dipahami? Semoga bisa paham ya. Kita lanjutkan. Tadi kan saya bilang pada saat ini kita belajar tentang kebutuhan dan alat pemuas. Berbicara alat pemuas tentunya ada dua hal, ada barang dan jasa. Nah, macam-macamnya barang dan jasa itu apa saja? Berbicara alat pemuas bisa dibedakan. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi 3 macam. Ada barang bebas atau istilahnya non ekonomi, ada barang ekonomi, dan ketiga ada barang ilit. Kita bahas satu persatu. Barang bebas, karena kita bicara tadi tentang cara memperoleh, berarti bagaimana kita bisa memperoleh barang tersebut. Yang namanya barang bebas atau barang non ekonomi adalah ketika kita memperoleh barang tersebut, kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Nah, dalam hal ini pengorbanan ketika berbicara tentang ekonomi,
berarti kita tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan uang. Artinya kita bisa memperoleh barang tersebut secara gratis, secara cuma-cuma. Contohnya apa? Air di sungai, batu kerikil di jalan gitu ya. Daun pisang kalau di sawah. Beda lagi kalau kita memperolehnya itu harus mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Ini yang namanya barang ekonomi. Contohnya apa? Air mineral yang dalam kemasan, baik itu gelas, botol, galon. Nah itu kan kita membeli. Ketika kita memperoleh barang itu dengan cara membeli, misalnya dalam bentuk pengorbanan, itu namanya barang ekonomi. Berikutnya irit. Apa itu barang irit? Barang irit adalah ketika kecil jadi kawan, namun ketika besar menjadi lawan. Adakah seperti itu? Ada. Contoh begini, ketika kita mengalami gerah, pastinya kita butuh angin. Contoh pakai kipas angin. Namun bayangkan ketika angin yang betul angin yang sangat besar, misal angin puting beliung, apa yang terjadi? Sebetulnya terjadi bencana alam. Nah ini namanya barang irit. Ketika kecil menjadi kawan, namun ketika besar menjadi lawan. Selain angin banyak, ada api, air, dan lain-lain. Jadi pahami ya? Kita lanjut. Alat pemuas berdasarkan hubungan pemakaian. Berdasarkan hubungan pemakaian, alat pemuas dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Ada yang tahu apa itu substitusi? Ya, barang substitusi adalah barang pengganti. Artinya kalau di istilah peribahasa mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, ini yang namanya barang substitusi. Contoh, ketika kalian sekolah lupa tidak membawa pulpen, maka bisa diganti dengan pensil. Sehingga di sini pensil menggantikan pulpen, ini namanya barang substitusi. Namun jangan begini, oke kalau begitu tak ada sepatu sandal pun jadi, dalam sekolah tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu. Bisa dipahami? Kita lanjut yang barang komplementer. Berbicara komplementer itu berarti pelengkap, artinya barang tersebut saling melengkapi. Kalau tidak ada pelengkapnya maka tidak bisa digunakan. Contoh, kompor dengan LPG. Kompornya ada, gas LPG-nya habis, bisa dipakai? Tentu tidak. HP dengan paketan internet, HP-nya ada. Contoh kalian HP-nya ada tapi nggak punya kuota, bisa belajar pakai daring? Nggak bisa kan? Ini yang namanya barang komplementer, harus saling melengkapi. Lampu dengan listrik dan lain-lain. Selanjut, berdasarkan kepentingan. Berdasarkan kepentingan, alat pemuas dibedakan menjadi ada yang namanya barang inferior, ada barang esensial, ada barang normal, dan ada barang mewah. Kita pelajari satu persatu. Apa itu barang inferior? Barang inferior adalah barang yang ketika pendapatannya naik maka penggunaannya menurun. Lupa dibalik ya. Karena gini, sebenarnya ketika bicara barang inferior itu adalah barang yang ketika kita katakanlah pendapatannya rendah, maka dia akan membeli barang yang KW-nya akan lebih banyak. Namun ketika pendapatannya tinggi, tentunya jangankan beli satu, kadang barang KW tidak akan dilirik. Sehingga seiring dengan pendapatannya naik, maka barang inferior tidak akan dibeli atau pembeliannya akan menurun. Itu namanya barang inferior. Beda dengan barang esensial. Namanya esensial, terlalu penting. Artinya barang ini sangat kita butuhkan. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian. Namanya barang esensial. Jadi kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa memenuhi barang esensial ini. Berikutnya barang normal. Namanya itu normal. Artinya ketika pendapatan kita rendah, maka pengeluaran juga rendah atau kecil. Namun ketika pendapatan kita tinggi, maka penggunaannya pun akan mengikuti sesuai dengan pendapatan kita. Contoh, misal dulu ketika pendapatannya rendah pakaian cukup satu, namun seiring meningkatnya pendapatan maka pakaiannya tidak hanya satu. Ketika ada barang baru apalagi branded maka akan dibeli lagi. Itu namanya barang normal. Selanjutnya barang mewah. Namanya itu barang mewah berarti barang yang tentunya harganya mahal. Apa itu? Bisa bawa mobil, pesawat, dan lain-lain. Ini berdasarkan kepentingan. Kita lanjutkan berdasarkan proses pengolahan. Berdasarkan proses pengolahan, macam barang dan jasa itu bisa dibedakan, ada namanya barang mentah, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Apa itu barang mentah? Artinya barang ini barang masih bahan baku, masih dari alam tanpa ada olahan apapun, tanpa
disentuh oleh proses produksi. Contohnya apa? Kayu di hutan, batu, tanah, beras yang masih beras, jagung yang masih beras jagung, itu namanya barang mentah. Berikutnya barang setengah jadi, artinya barang mentah tadi sudah mendapatkan olahan, sudah mendapatkan proses produksi, namun belum sempurna. Contohnya apa? Berupa kain. Kain itu sebenarnya sudah dari kapas diolah menjadi benang jadi kain, tapi kan kain itu tidak bisa langsung kita pakai, masih butuh proses untuk dijahit menjadi sebuah baju. Bisa jadi gorden, bisa jadi spray, itu kan butuh proses lagi. Bisa lagi tepung. Nah, tepung kan tidak langsung bisa kita konsumsi, harus ada olahan lagi. Itu namanya barang setengah jadi. Beda dengan barang jadi. Kalau berbicara barang jadi, tentunya barang yang sudah bisa kita konsumsi, langsung bisa kita pakai. Apa itu? Bisa berupa baju, jilbab, bros, gelang, dan lain-lain. Bisa dipahami? Oke, yang terakhir tentang barang atau jasa berdasarkan jaminan ini terkait dengan ketika seseorang misalkan butuh dana, butuh modal ke bank, ke koperasi, itu kan pakai jaminan. Nah, berdasarkan jaminannya ini dibedakan ada dua macam, ada barang bergerak dan ada barang tidak bergerak. Apakah barangnya bisa jalan? Bukan seperti itu, artinya barang itu bisa dipindahkan. Contoh barang bergerak, sepeda motor. Ketika seseorang meminjam atau butuh modal ke bank atau koperasi, itu kan bisa pakai BPKB-nya motor, mobil, seperti itu. Kalau yang tidak bergerak berupa tanah, nah, siapa yang bisa menggerakkan tanah? Tidak ada kan? Ya. Tapi tanah ini, sertifikat tanah bisa digunakan dalam jaminan ketika seorang itu membutuhkan modal baik ke bank maupun koperasi. Bisa dipahami dari sini? Semoga bisa memahaminya ya. Jangan lupa selalu rajin berdoa, tetap semangat belajar. Semoga semuanya bisa sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.